Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di ITAS kelas bersama Ibu Vivi. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 3 magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan. Topik A, apa dan untuk apa magnet diciptakan? Kelas 5 fase C. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita belajar bersama, jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik dari Ibu Vivi. Hai anak-anak hebat, selamat datang di petualangan kita kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang ajaib loh, dan sering kita temui di sekitar kita, yaitu magnet. Siapa yang punya mainan yang bisa nempel-nempel? Atau pernah lihat hiasan kulkas yang nempel tanpa lem? Nah, anak-anak, itu semua karena adanya magnet. Apa saja sih benda di sekitar kita yang menggunakan magnet? Anak-anakku penasaran, yuk kita bahas bersama. Apa sih itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu, seperti besi dan baja. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah magnet. Magnet berasal dari batuan mineral yang dapat menarik besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis itos, yang berarti batu magnesia, daerah di Asia Kecil dengan banyak endapan magmatik. Contoh benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda ini biasanya terbuat dari logam dan memiliki sifat kemagnetan, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan medan magnet. Contohnya, paku, jarum, gunting, palu, oben, baut, dan lain-lain. Benda non-magnetis merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kebanyakan benda non-magnetis terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung unsur logam magnetik. Contohnya benda non-magnetis yaitu kertas, plastik, kayu, dan karet. Anak-anak hebat, ternyata magnet itu punya banyak bentuk loh. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, magnet batang. Bentuknya seperti balok atau batang. Ini merupakan bentuk magnet paling umum. Kedua, magnet U atau magnet ladam. Bentuknya seperti U atau tapal kuda. Bentuk ini dirancang agar kedua kutubnya berdekatan, sehingga gaya tariknya menjadi lebih kuat. Ketiga, yaitu ada magnet jarum. Bentuknya tipis dan runcing seperti jarum. Contohnya bisa kita lihat di kompas. Keempat, ada magnet cincin. Bentuknya bulat seperti cincin. Biasanya dipakai di speaker atau motor listrik. Kelima, yaitu magnet silinder, bentuknya bulat, panjang seperti tabung. Magnet alami dan buatan. Magnet alami itu terbentuk secara alami seperti magnetik, sedangkan magnet buatan yaitu magnet yang dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan, seperti dalam alat elektronik. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa magnet punya beberapa sifat yang unik loh yang bikin dia menjadi istimewa? Penasaran? Yuk kita bahas satu persatu. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan selatan. Coba perhatikan gambar magnet ini. Kutub utara biasanya dilambangkan dengan huruf N dan kutub selatan dengan huruf S. Sifat yang kedua yaitu kutub sejenis tolak-menolak. Kutub berbeda akan tarik-menarik. Nah, anak-anak, ini merupakan sifat yang paling seru. Kalau magnet didekatkan dengan kutub yang sama, misalnya kutub utara dengan kutub utara, mereka akan saling tolak-menolak. Tapi kalau didekatkan dengan kutub yang berbeda, misalnya kutub utara dengan kutub selatan, maka akan saling tarik-menarik. Ini bikin mainan magnet jadi seru loh. Sifat magnet yang ketiga yaitu magnet tetap memiliki kutub meskipun dipotong kecil-kecil. Jika sebuah magnet tetap dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, setiap potongan tersebut akan tetap menjadi magnet dan memiliki kutub utara dan selatan. Hal ini terjadi karena magnetisme adalah sifat dasar materi pada tingkat atom.
Sifat magnet yang keempat yaitu bisa menembus benda tertentu. Meskipun ada penghalang, magnet tetap bisa menarik benda. Misalnya, anak-anak coba letakkan magnet di bawah meja dan taruh paku di atas meja. Lalu anak-anakku geser magnetnya. Paku itu akan ikut bergerak loh. Itu karena magnet punya medan magnet yang bisa menembus benda non-magnetis, seperti kaca, kertas, atau plastik. Sifat magnet yang kelima yaitu medan magnet terbesar ada di ujung-ujung kutub. Kekuatan magnet untuk menarik benda paling besar itu ada di ujung-ujungnya, yaitu di kedua kutubnya. Kalau kamu coba tempelkan paku di bagian tengah magnet, pasti daya tariknya lebih lemah dibanding di ujungnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi benda lain. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang membentuk pola garis gaya magnet di sekitar magnet batang, seperti yang ada di gambar. Mengapa sih magnet diciptakan? Magnet diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan kemampuannya menarik logam, magnet digunakan dalam berbagai alat dan mesin. Penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, banyak sekali benda di sekitar kita yang menggunakan magnet loh. Yang pertama ada speaker dan mikrofon. Kedua, motor listrik pada kendaraan. Ketiga, yaitu kompas untuk navigasi. Dan masih banyak benda lainnya loh. Cara membuat magnet. Magnet dapat dibuat melalui beberapa cara, yaitu dengan menggosokkan magnet pada benda besi, menempelkan benda besi ke magnet, atau induksi, dan mengalirkan arus listrik melalui kawat tembaga. Anak-anak, ternyata kita juga bisa loh menghilangkan kemagnetan. Cara menghilangkan kemagnetan. Nah, kemagnetan dapat hilang jika magnet dipukul, dijatuhkan, dipanaskan, atau dialiri arus listrik dengan arah berlawanan. Wah, seru sekali ya belajar tentang magnet. Ternyata benda kecil ini punya banyak sekali manfaat dan keajaiban. Jadi anak-anak ingat ya, magnet adalah benda yang bisa menarik logam, memiliki dua kutub dan kekuatan tariknya terbesar ada di kutubnya. Sekian materi tentang apa dan untuk apa magnet diciptakan dari Ibu Vivi. Terima kasih telah nonton, semoga materi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar magnet, menarik ilmu, mendorong pengetahuan. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan materi baru dari Ibu Vivi.